Puji Tuhan. Selamat siang, shalom. Belum semuanya, boleh lebih semangat sekali lagi. Selamat siang, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Boleh gak kirinya dicablek dengan keras, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Ini percaya dan bangga punya Tuhan seperti Yesus. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara. Terakhir kita bertemu di ibadah Paskah. Dan kita bersyukur untuk berkat Tuhan kita bisa kembali beribadah di tempat ini. Dan doa saya dimanapun saudara berada, baik onsite maupun yang ada di rumah. Kita semuanya hari ini diberkati lewat firman Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Hari ini saya akan mulai satu seri khotbah yang baru. Selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar dari firman ini. Dan doa saya seri khotbah ini dapat menjadi berkat untuk kita semuanya. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan boleh katakan amin. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Petrus pasal yang kedua. Ayatnya ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Karena hanya 2 ayat, maka kita hari ini mau baca dengan suara yang keras. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sama-sama 1, 2, 3. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat, yang rajani, bangsa yang kudus, umat, kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10 sama-sama. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang percaya sama-sama katakan. Nah, hari ini saya akan mulai satu seri khotbah. Saya beri judul Orang Pilihan yang Berkualitas. Ulangi sama-sama 1, 2, 3 ya. Orang pilihan yang berkualitas. Nah, saya mau tanya sama saudara, bagi saudara yang lebih penting kuantitas atau kualitas? Boleh lebih keras jawabnya, kuantitas atau kualitas? Menurut saya yang lebih penting adalah kualitas. Karena kualitaslah yang menentukan nilai dari sesuatu atau seseorang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, contohnya 1 gram emas akan lebih berharga daripada 10 kilo sampah. Kenapa? Karena yang menentukan adalah kualitasnya. Saudara, saya sebagai gembala, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kemarin di Paskah, di mana kalau saudara hadir, kita memecahkan rekor puji Tuhan, 15.000 jiwa memuliakan Tuhan bersama-sama di SCC. Kasih tepuk tangan yang paling meriah sepanjang 2 hari 30.000 jemaat. Dan sepanjang hari ini saya juga melihatnya, dari tadi saya lihat di luar sebelum saya naik pun masih antri masuk ke sini. Banyak orang tidak dapat tempat, akhirnya kita harus tolak. I'm very thankful for this. Tetapi di luar ucapan syukur saya merasa ada tanggung jawab yang besar. Karena yang Tuhan inginkan gereja bukan hanya bertumbuh secara kuantitas. Tapi gereja harus bertumbuh secara kualitas. Boleh katakan amin? Doa saya gereja kita bukan hanya bertumbuh kuantitasnya. Tetapi setiap jemaat GSJS Pakuwon Mall, jemaat GSJS online menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Boleh katakan amin? Kasih tepuk tangan bareng-bareng dong. Jangan cuma satu orang karena kita berkualitas. Nah, kenapa kita harus berkualitas? Karena kita orang pilihan Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, kamu pilihan Tuhan. Petrus mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita udah belajar di Jumat Agung bahwa salib Kristus memastikan kita miliknya Tuhan. Sebab itu sebagai umat yang menjadi milik Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan. Dan kita semua punya tanggung jawab di sini. Tanggung jawab kita adalah, dikatakan tadi di 1 Petrus 2 ayat 9, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Tetapi untuk kita bisa memberitakan kemuliaan Tuhan, memberitakan kebesaran Tuhan, terlebih dahulu kita harus pastikan diri kita berkualitas. Karena percuma kita pintar berkhotbah, percuma kita pintar membagikan ayat, percuma kita hafal ayat Alkitab, tetapi hidup kita sendiri gak berkualitas. Orang gak ada yang mau percaya Tuhan kalau kayak gitu. Tetapi saat orang di luar sana, mereka yang berada di dalam kegelapan, mereka lihat kita orang-orang Kristen berkualitas. Maka dari situ lewat kehidupan kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dan apa hasilnya? Kita bukan hanya menjadi satu gereja yang orang-orang Kristen aja yang cuma menyembah setiap hari Minggu. No.
Tetapi kita akan menjadi satu gereja kalau kita berkualitas. Kita menjadi gereja yang memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang buat Tuhan. Boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Sebab itu kerinduan saya melalui seri khotbah ini yang akan kita bahas selama beberapa minggu ke depan. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita jadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Nah, untuk itu kita harus belajar dari tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan. Kita harus belajar dari tokoh-tokoh ini yang dipilih oleh Tuhan. Dan bagaimana mereka menjadi orang-orang yang punya kualitas yang Tuhan suka. Sebab itu ikuti saya dalam seri khotbah ini. Kita akan bahas dari banyak tokoh-tokoh pilihan Tuhan. Dan doa saya lewat seri khotbah ini kita semuanya bisa jadi orang-orang yang berkualitas. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita akan mulai dengan yang pertama. Nah, kita mau belajar sama-sama dari salah satu tokoh di dalam Alkitab. Kalau saudara ngikutin khotbah saya, saudara pasti tahu saya punya tokoh favorit untuk dibahas. Dan tokoh itulah yang akan saya bahas hari ini. Ada yang tahu siapa namanya? Nah, pasti banyak jemaat setia ya, makanya semuanya tahu. Hari ini kita mau belajar dari Raja Daud. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Hari ini kita mau belajar dari anak muda ini yang dipilih Tuhan di usia 15 tahun. Nah, bagaimana di dalam kehidupannya dia menunjukkan kualitas yang harus kita miliki. Nah, sama-sama kita mau baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Apa? Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Sama-sama. Isilah tabung tandukmu dengan apa? Minyak dan pergilah. Sama-sama. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anaknya telah kupilih seorang apa Bapak Ibu? Raja bagiku. Dikatakan telah kupilih. Yang memilih bukan rakyat, tapi yang memilih siapa Bapak Ibu? Tuhan. Kenapa Tuhan memilih Daud? Karena dia seseorang yang berkualitas. Sebab itu hari ini kita mau belajar sama-sama dari Daud. Bagaimana kita bisa jadi orang pilihan Tuhan yang berkualitas. Hari ini saya beri tema untuk Daud. Bagaimana kita bisa punya hati yang berkualitas. Kasih tahu kanan kiri, hatimu harus berkualitas. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan hatiku harus berkualitas. Dan sebelum kita lanjut, saya mau tanya berapa banyak ingin punya hati yang berkualitas. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Oke, kita belajar sama-sama. Daud dipilih sama Tuhan di usia 15 tahun. Dia dijadikan raja di usia 30. Dia dari seorang yang gak punya apa-apa. Ya, dari seorang yang hanya dipercaya 2-3 ekor kambing domba. Tetapi Tuhan angkat dia menjadi seorang raja atas seluruh Israel. Semestinya gak mungkin. Secara logika mana mungkin seorang gembala yang masih muda yang gak bisa apa-apa. Bagaimana dijadikan seorang raja. Tetapi kualitas yang dia miliki dari hatinya yang membuat pada akhirnya Tuhan yang memilih dia sendiri. There must be something special about David. Ada sesuatu yang spesial tentang Daud. Sampai-sampai juru selamat kita Tuhan Yesus itu diberikan julukan Yesus anak Daud. Kita nyanyikan itu setiap hari Natal. Bahkan bukan hanya diberikan title itu, tapi sampai dengan hari ini orang Israel begitu menghormati Raja Daud. Saudara, kalau kita ke Israel, kita akan menemukan salah satu tempat yang akan kita datangi adalah makam Raja Daud. Ya, bagi yang gak pernah ke Israel, doa saya tahun depan saudara diberkati bisa ke Israel. Di Israel ada yang namanya Loteng Yerusalem. Di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Kita juga tahu itu tempat di mana pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta. Pada hari itu Roh Kudus tercurah. Banyak murid-murid menerima bahasa lidah. Bukan hanya murid-murid. Tapi begitu banyak orang pada saat itu mereka menerimanya. Pertanyaan saya, kenapa begitu banyak orang ada di situ? Karena saudara harus tahu pada hari Pentakosta itu banyak orang-orang dari seluruh Israel, dari seluruh daerah sekitar Israel. Orang Israel dari seluruh dunia, mereka kembali ke Yerusalem, pergi ke situ. Kenapa? Karena tepat di bawah loteng Yerusalem ada namanya makam Raja Daud. Nah, jadi persis kalau kita turun dari Last Supper, kita turun naik tangga, itu langsung makamnya Raja Daud. Sampai dengan hari ini, makamnya Raja Daud itu didatangi oleh orang-orang Israel. Every year. Kenapa? Karena bagi orang Israel dia adalah seorang yang menjadi teladan mereka.
Bahkan sampai hari ini pengaruhnya itu masih sangat kuat di Israel. Saudara, itulah orang pilihan yang berkualitas. Hidupnya oleh Tuhan, kita lihat. Dibawa Tuhan terus naik, tidak turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Boleh katakan amin? Dari gembala jadi raja. Tapi bukan hanya jadi raja biasa. Tapi raja yang punya pengaruh. Orang pilihan Tuhan kalau berkualitas. Bukan cuma hidupnya diangkat Tuhan. Tapi satu saat diberikan pengaruh yang besar untuk dirinya menjadi berkat buat banyak orang. Boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan jangan cuma satu orang. Kasihan satu orangnya ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena kualitas yang dia miliki itu luar biasa banget. Kita bisa lihat itu dari seluruh ceritanya. Kisah Daud dimulai di 1 Samuel 16. Berakhirnya di 1 Raja-Raja pasal 2. Jadi dari 1 Samuel 16 sampai akhir dari 2 Samuel, itu ceritanya tentang Daud. Cerita Daud ini benar-benar dikupas secara spesifik. Nah, tetapi hari ini kita nggak mungkin bahas semuanya. Saudara, kalau kita bahas seluruh ceritanya Daud, nggak cukup ibadah 1 kali. Bahkan sebulan pun belum tentu cukup. Tetapi untungnya buat kita bisa lihat kualitas Daud dalam satu kejadian. Ada satu peristiwa di satu tempat namanya En-Gedi. Boleh ulangin sama-sama apa? En-Gedi. Peristiwa di En-Gedi ini yang bisa menunjukkan kepada saudara dan saya kualitas seorang pilihan Tuhan. Dan dari sini kita mau belajar sama-sama. Bagaimana kita seperti Daud bisa punya hati yang berkualitas. Di satu tempat namanya Gunung Batu Kambing Hutan. Di satu gua kita bisa lihat kualitasnya seorang Daud. Untuk itu ayo kita mau belajar. Ada 3 pelajaran yang bisa saudara dan saya dapatkan dari Daud. Supaya kita bisa menjadi orang-orang pilihan yang berkualitas. Ayo kita mulai sama-sama. Dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 12. Kejadiannya terjadi di 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 1, saudara 2 dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. 2. Kemudian mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di mana? Gunung Batu, Kambing Hutan. Nah, itu yang saya sudah sebut. Multimedia bisa ikuti yang di tengah juga. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada goa dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang goa itu. 4. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada siapa? Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya apa? Aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. 6. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni apa? Menjamah dia. Sebab dialah. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan goa itu hendak melanjutkan perjalanannya. 8. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam goa itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya apa? Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengitiatarkan celakamu. Ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa apa? Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi apa? Aku merasa apa saudara? Sayang kepadamu karena pikirku. Aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang yang apa? Nah ayat 11 sama-sama dengan suara keras. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lihatlah dahulu ayahku. Lihatlah kiranya panca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan.
Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Yang percaya sama-sama katakan. Nah, 3 pelajaran dari peristiwa ini. Yang bisa kita pelajari dari Daud. Bapak ibu saudara bagi yang gak familiar dengan ceritanya Daud. Saya kasih sekilas aja. Daud ngalahin Goliat. Habis Daud ngalahin Goliat. Dia menang. Pulang ke Israel dia dijadiin panglima. Di setiap peperangan dia selalu menang. Dia menjadi orang kepercayaan dari Saul. Lalu sampai di Israel ada sebuah lagu yang viral waktu itu. Yaitu Saul membunuh beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan akhirnya Saul jengkel sama Daud. Wah ini orang ini kok kayak gini. Dia kok ngambil tataku, dia kok ngambil posisiku. Apa yang terjadi? Yang terjadi Saul marah, diusahakan untuk Saul membunuh Daud. Tetapi Daud melarikan diri dan akhirnya dari situ mulai kejar-kejaran. Dan akhirnya sampai di En-Gedi. Nah tetapi ada beberapa hal yang saudara mungkin gak pernah tahu yang terjadi dari antara Daud dikejar sampai ketemu sama Saul ini. Nah saya mau tunjukkan sama saudara. Yang pertama yang dialami sama Daud adalah dia mengalami kelaparan di Nob. Dia mengalami apa Bapak Ibu Saudara? Kelaparan. Coba tanya kanan kiri, pernah kelaparan gak? Nah, rasanya gak pernah, kita masalahnya kekenyangan Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu berat kita gak turun-turun Bapak Ibu. Dia ngalamin kelaparan. Loh, saudara harus tahu. Ketika dia menjadi orang yang kelaparan, itu sebenarnya titik terendah dalam hidup. Kenapa? Karena dia adalah seorang panglima. Dia adalah seorang tentara yang punya posisi tinggi. Dia sejahtera banget di Israel. Satu hari semuanya hilang, sampai dia harus kelaparan. Sampai dia harus minta roti sama imam. Coba buka 1 Samuel 21 ayat 3. Dia datang ke Nob, ketemu sama imam. Dia bilang sama imamnya, Pak Pendeta, imam boleh gak? Dikatakan, maka sekarang apa yang ada padamu? Ada apa padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun. Desperate banget. Aku gak punya makan. Apapun yang ada tolong kasih ke aku. Setelah itu di Nob ada yang kasih tahu Saul. Daud di Nob. Dia melarikan diri ke satu tempat namanya Gad. Apa yang terjadi di Gad? Saya catat dia pura-pura gila di Gad. Mungkin saudara gak pernah baca ini. Coba buka 1 Samuel 21 ayat 13. Ini yang terjadi di Gad. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka. Dan berbuat pura-pura apa saudara? Gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh kemana? Janggut. Dia harus pura-pura gila. Coba tanya kanan kiri. Pernah pura-pura gila gak? Tadi bagi ada yang jawab. Enggak Pak, sebelah saya beneran gila. Haleluya. Pura-pura gila. Memalukan ya. Kenapa? Gad ini musuhnya Daud. Seandainya Daud ini gak pura-pura gila. Dia udah dibunuh. Lihat. Sampai segitunya. Lalu di Gad dia pun juga lari. Dia lari di Kehila, di beberapa tempat. Akhirnya dia harus masuk ke satu tempat namanya Adulam. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 1. Dia akhirnya di Adulam dia gak mau keluar. Dia bersama dengan ratusan orang yang sama-sama seperti dia. Berada di gua itu meratapi nasibnya. Bayangin. Dari seorang yang memimpin ribuan tentara. Sejahtera, menantunya raja. Satu hari hilang. Kelaparan. Satu hari mengalami penderitaan. Sembunyi di Adulam. Semua hanya karena satu orang. Namanya siapa Bapak Ibu? Saul. Mertuanya sendiri. Ayo. Pertanyaan saya buat saudara, tolong bantu saya jawab. Anggap posisi saudara di posisinya Daud. Kira-kira kalau saudara bayangkan mukanya Saul, kira-kira saudara merasa apa? Bersyukur. Rohani sekali Bapak Ibu Saudara. Coba saudara bayangin muka orang yang ngancurin hidup saudara, yang membuat hidup saudara menderita. Saudara merasa apa? Marah kan? Kau merasa jengkel kan? Kau merasa benci kan? Gara-gara orang ini. Karena dia nih, aku lo salah apa? Karena dia ini. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia mungkin setiap malam membayangkan muka Saul, dia marah, karena orang ini. Satu hari
Dia lagi di dalam goa, lagi sembunyi. Gak taunya Saul lewat di depan goanya. Gak tahu mungkin malaikat buat dia perut sakit. Akhirnya Saul masuk ke dalam goanya Daud, buang hajat. Kesempatan emas. Untuk balas dendam. Bayangin. Berbulan-bulan udah bayangin, marah sama Saul. Udah jengkel sama Saul, benci sama Saul. Kali ini dapat kesempatan untuk balas apa Bapak Ibu? Tetapi di sini adalah ujian kualitasnya. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang dia perbuat? Oh, luar biasanya Daud. Dia membuat keputusan membiarkan Saul untuk hidup. Mungkin di ruangan ini sama seperti Daud, engkau mungkin pernah disakiti. Engkau mungkin pernah dikhianati. Mungkin ada orang yang memperlakukan engkau gak adil seperti Saul dalam hidup. Dan mungkin seperti Daud, saudara juga lagi dikuasai sama amarah. Mungkin hari ini kau juga lagi dikuasai sama yang namanya kebencian. Hari-hari ini saya lihat ya, banyak orang itu hidupnya lagi dikuasai sama amarah dan kebencian. Sampai-sampai kalau kita ngomong sama orang, kita bisa tahu orang ini lagi kepahitan. Kenapa? Kita ngobrol sama orang itu, ujung-ujungnya mau muter kemanapun, ujungnya pasti dia curhat sama kita. Tentang kejelekannya orang, tentang orang nyakitin dia. Itulah dasarnya istilah namanya curcol. Curhat colongan. Dimana kita gak tanya, dia udah cerita sendiri. Kenapa? Dia kepahitan. Dia apa? Dia marah, dia nyimpen amarah, dia nyimpen kejengkelan. Dia nyimpen yang namanya kebencian terhadap seseorang. Dan dia lampiaskan itu ke orang-orang terdekat. Di gereja gak mungkin kelihatan. Di gereja semuanya mukanya gak ada muka kepahitan. Muka damai semua. Lihat kanan kiri, muka damai kan? Damai. Tetapi kelihatannya waktu di rumah. Suami dimarahin, istri dimarahin. Anak dimarahin, suami marahin istri, istri marahin anak, anak marahin pembantu, pembantu marahin beleki. Kita ngalamin itu kenapa? Karena itu baru dilampiaskan kepada orang-orang terdekat. Kenapa? Dikuasai hidupnya sama kebencian. Ayo. Kalau saudara bilang sama saya, Pak saya lagi marah, saya lagi benci. Saudara gak mungkin lebih marah dan lebih benci daripada Daud. Karena Saul menghancurkan hidupnya Daud. Dan seandainya hari itu Daud membiarkan amarah dan kebencian menang. Dia pasti udah bunuh tuh. Dia pasti udah penggal kepalanya Saul. Tetapi untungnya dia punya kualitas yang luar biasa. Hari itu dia tidak membiarkan amarah dan kebencian menang. Hari itu dia membuat satu keputusan. Untuk dia melepaskan pengampunan. Dia ngelepasin, dia let go. Saudara, itulah pelajaran pertama yang perlu kita pelajari. Untuk menjadi orang pilihan yang berkualitas. Daud bisa balas. Tetapi dia pilih melepaskan. Sebab itu pelajaran yang pertama catat baik-baik. Kalau engkau ingin menjadi orang pilihan yang berkualitas, catat. Kita harus belajar untuk melepaskan. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk apa Bapak Ibu? Belajar, learn to let go. Kasih tahu kanan kiri, lepaskan, lepaskan. Coba. Boleh gak praktek? Pegang dada saudara katakan lepaskan, lepaskan. Yang mau melepaskan boleh gak kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. You have to learn to let go. Mungkin ada yang lagi dikuasai sama amarah hari ini. Kau benci sama satu orang. Kau benci sama orang tuamu. Kau benci dengan mertuamu. Kau benci dengan saudaramu. Boleh gak belajar dari Daud? Lepaskan. Let go. Karena pada saat kita tidak lagi membiarkan amarah dan kebencian menang. Itu adalah awal dari kemenangan yang besar dalam hidup kita. Amin. Karena gini-gini. Musuh terbesarnya Daud bukan Goliat. Musuh terbesarnya Daud bukan Saul. Tapi musuh terbesarnya adalah rasa amarahnya dia. Dia gak salah. He did everything right. Tapi tetap aja, Pak saya udah ngelakuin yang benar semuanya. Tapi kenapa hidup saya seperti ini? Karena orang itu. Seringkali musuh terbesar kita itu rasa kepahitan kita itu loh. Bu, Pak. Kadang-kadang musuh terbesar itu rasa kebencian amarah kita yang kita selalu biarkan menang di dalam kehidupan kita. Hari ini
Buatlah keputusan, keluar dari ibadah ini. Buatlah sebuah keputusan, saya harus melepaskan. Kasih tahu sekali lagi kanan kiri, kamu harus melepaskan. Karena saat engkau melepaskan, itu adalah awal dari pemulihan hidup saudara. Ada orang, Pak, saya mau dipulihkan. No, saudara dipulihkan bukan dengan doa pemulihan. Saudara dipulihkan bukan saat saya datang kepada saudara, saya tumpang tangan lalu saudara rebah. No. Saudara dipulihkan bukan pada saat saudara bernyanyi, saudara nangis dan ngerasa lega. No. Engkau akan dipulihkan saat engkau membuat keputusan untuk melepaskan. Yang setuju boleh katakan amin. Melepaskan bukan berarti melupakan. Tapi saya catat melepaskan artinya tidak lagi mengizinkan itu untuk mengganggu hidup kita lagi. Melepaskan artinya saya nggak membiarkan rasa marah itu. Saya tidak akan membiarkan rasa benci itu untuk menguasai hidup saya. Ya pada akhirnya kebencian itu menjadi satu bagian dari hidupmu. Dan akhirnya jadi identitas hidupmu. No. Kau harus belajar. Sesakit apapun itu. Semarah apapun engkau harus lepaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena pada saat kita bisa melepaskan. Itulah saatnya kita bisa kembali fokus dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Orang itu kalau dipenuhi sama amarah dan kebencian, dia gak bisa fokus sama panggilan Tuhan dalam hidupnya. Contohnya siapa? Sederhana, Saul. Saul itu raja ya. Tapi kalau saudara nanti baca di dalam 1 Samuel, Saul itu menghabiskan waktunya gak memerintah. Dia tinggalin kerajaannya ngapain? Memburu siapa? Daud. Duh, bayangin, pekerjaannya itu sebenarnya itu sebagai seorang raja, memerintah. Buat keputusan, ditinggal kerajaannya. Untuk apa? Ngejar Daud. Mestinya ya, dia kalau gak dikendalikan sama amarah dia itu bisa suruh orang, udah kamu cari Daud, bunuh Daud. Tapi enggak. Kenapa dia kejar sendiri? Karena tafsiran saya gini, mungkin dia begitu marah sampai dia bilang gini, kalau bukan aku sendiri yang bunuh dia, aku gak puas. Itu loh orang kalau dipenuhi amarah. Panggilan Tuhan apa? Ya lari daripadanya. Kenapa? Karena kebencian dalam hatinya. Karena itu gak heran kerajaannya Saul itu menurun drastis. Ketika Saul dipenuhi kebencian, hidupnya mulai kehalang berkat. Israel diserang terus sama Filistin. Nanti saudara baca. Gak kejaga tuh pekerjaan. Begitu juga dengan banyak orang kan. Mau kerja apapun, mau usaha apapun, mau melangkah apapun, mau memulai relationship juga, mau menikah, selalu gak bisa, selalu gak jadi. Selalu you sabotage your own relationship. Kenapa? Karena engkau gak bisa mengendalikan amarah, engkau gak bisa melepaskan. Tetapi Daud itu luar biasa. Ketika dia melepaskan, dia membiarkan Saul untuk hidup. Di situ mulai pembelaan Tuhan dan berkat Tuhan dia alami dalam hidupnya. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ayo. Kita bisa belajar juga mengenai melepaskan dari seorang yang namanya Esau. Siapa namanya Bapak Ibu? Jarang ya di gereja bahas Esau ya, biasanya dibahas selalu Yakub. Esau itu kasihan. Karena Esau itu berkatnya dicuri sama adiknya sendiri. Istilahnya dalam tanda kutip warisannya. Bagi orang Israel, peraturannya itu anak pertama, anak sulung dapat berkat double porsi. Jadi bagi orang Israel itu berkat dari orang tua untuk anak sulung berkatnya itu pasti lebih banyak. Yang setuju katakan amin. Nah yang amin pasti anak sulung semuanya saudara. Nah akhirnya pembagiannya itu 2 kali lipat. Dan pada saat itu warisan terbesar bagi orang Israel itu bukan uang. Beda sama sekarang. Sekarang semua mikirnya duit terus. Zaman dulu tuh warisan terbesarnya itu berkat orang tua. Jadi orang tua doain anaknya. Sebab itu hal itu masih berlaku sampai hari ini. Berkat doa orang tua punya pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan seorang anak. Karena itu pesan saya buat anak-anak di tempat ini, anak-anak yang punya orang tua, hormati ayah ibumu. Boleh katakan amin? Hormati mereka. Karena saat kau hormati mereka, mereka berkati, hidupmu pasti dibuat Tuhan berhasil. Orang tua juga belajar, kau harus memberkati anakmu, jangan dikutukin anaknya terus. Karena apa yang kau katakan punya kuasa besar terhadap anak-anakmu. Nah, jadi satu saat Ishak itu udah mau mati.
Dia mau ngucapin berkat. Dia mau panggil Esau dulu. Dia panggil, akhirnya Esau dipanggil. Tapi Esau lagi berburu. Apa yang terjadi? Datanglah Yakub pura-pura jadi Esau. Datang. Pak, ini aku Esau. Tapi Ishak bilang, loh, suaranya ini bukan suara Esau. Ini suaranya siapa? Yakub. Suaranya Yakub ini. Tetapi Yakub bilang, no, coba sentuh tanganku. Lihat, aku berbulu kan. Karena Esau itu berbulu. Nah, Yakub pakai baju berbulu. Nah, akhirnya. Karena Ishak buta, gak bisa lihat. Diberkatilah Yakub. Dengan berkatnya siapa? 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Yakub dapat berkatnya Esau, dia keluar rumah, dia melarikan diri. Esau pulang. Esau pulang, bilang sama, Pak, ini aku baru masakin papa, tolong berkati aku. Ishaknya bingung, loh, tadi kan udah aku berkati. Loh, ya tadi datang siapa? Gak taunya siapa? Yakub. Bayangin perasaan Esau. Itu hakku. Berkatku. Diambil sama dia. Di sini mungkin juga ada yang ngalamin karena engkau lagi bertengkar tentang warisan. Itu yang dialami. Diambil haknya. Hak warisnya diambil semua. Dan apa yang terjadi? Fast forward. Akhirnya Esau bertemu dengan Yakub. Dan Yakub gak bisa melarikan diri. Karena Esau tentaranya besar. Pertanyaan saya, tolong bantu saya jawab. Kalau saudara jadi Esau, Yakub diapain? Pak, saya jadiin sup kacang merah, Pak. Saya hancurin dia, saya bunuh dia, saya masak dia kalau perlu. Yang ngambil hak saya. Apa yang terjadi? Kita gak pernah tahu kan cerita itu. Coba buka, Kejadian 33. Ayat 1 sampai 9. Coba. Kejadian 33 ayat 1 sampai 9. Ini adalah satu peristiwa yang mungkin saudara gak pernah baca sebelumnya. Saya tunjukkan sama saudara. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi 400 orang. Maka diserahkannya sebagai anak-anak itu kepada Lea. Ingat Yakub punya 2 istri. Siapa saudara? Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang. Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Jadi dibuat ada 3 barisan. Barisan pertama budak-budak. Barisan kedua Lea, istri yang agak kurang cantik. Yang cantik ditaruh di belakang saudara. Ini agak gak fair ya Bapak Ibu saudara ya. Supaya kalau dibunuh duluan yang jelek saudara. Lalu ya tersisa yang di belakang. Nah lihat ayat yang keempat. Tetapi Esau, ayat 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga sampai ke dekat kakaknya itu. Kenapa? Takut. Waduh. Kalau aku dibunuh gimana? Perhatikan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan dicium dia lalu bertangis-tangis sana mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya lalu mereka sujud. Mendekatlah juga Lea beserta anaknya, mereka sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf dan Rahel dan mereka sujud. Berkatalah Esau, apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Coba baca ayat 9 sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya, tetapi, kata Esau sama-sama, tetapi kata Esau sama-sama apa? Aku sudah mempunyai apa saudara? Banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Plot twist. Karena seharusnya Esau marah. Seandainya dia nyimpen amarah selama berpuluh-puluh tahun dia bisa marah. Tetapi satu hal yang bagus tentang Esau. Dia gak nyimpen marahnya. Dia gak nyimpen kepahitan kebencian terhadap Yakub yang mengambil apa yang menjadi miliknya. Dia peluk, dia bilang, aku juga sudah diberkati. Kamu gak usah kasih aku apa-apa. Lihat Bapak Ibu. Orang itu kalau hidupnya dia gak nyimpen amarah. Gak nyimpen kebencian. Apa yang sudah hilang daripadanya, Tuhan pasti kembalikan dengan berlipat kali ganda. Pesan saya buat saudara. Seandainya engkau diperlakukan gak adil. Seandainya ada orang yang nyakitin engkau. Saya catat, jangan biarkan kebencian mencuri berkatmu.
Kadang-kadang kebencian bisa menjadi penghalang berkat dalam hidup. Tapi hari ini kita sepakat sama-sama sebagai satu gereja. Kita nggak mau lagi dikuasai oleh kebencian dan amarah. Tapi hari ini kita mau membuat satu keputusan. Aku mau melepaskan. Dan aku percaya saat aku melepaskan pengampunan. Saat aku melepaskan amarah dan kebencian. Aku percaya Tuhan pasti bela aku dan mengangkat hidupku. Ya percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi, yang paling luar biasa. Boleh senggol kanan kiri, kasih tahu. Lepaskan. Ya, sekarang yang kedua. 1 Samuel 24 ayat yang ke-11. 1 Samuel 24 ayat 11. Ayo. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Samuel 24 ayat 11. Lihatlah dahulu ayahku, ayat 11, mohon maaf. Lihatlah dahulu ayahku, boleh multimedia bisa ikutin. Nah, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Jadi lihat di sini. Dia bukan cuma melepaskan, tapi dia berkata, aku gak akan membunuh kamu, aku gak mau berbuat dosa terhadap kamu. Dia udah sempat potong jubahnya, tapi dia buktiin, ini loh, aku tidak akan berbuat dosa terhadap kamu. Sebenarnya ini nunjukin keputusannya Daud. Dia memutuskan, I will not kill Saul. Itu bukan keputusan yang mudah, kenapa? Saya mau bawa saudara melihat proses pembuatan keputusannya Daud. Multimedia tampilin. Keputusan Daud ada dua di situ. Ada dua senario yang dia bisa pilih. Keputusan pertama adalah dia akan membunuh Saul. Kira-kira nih, kalau Daud memutuskan aku mau bunuh Saul, apa yang terjadi? Tampilin multimedia. Semuanya tampilin gak apa-apa. Satu, waktu dia bunuh Saul, dia gak dikejar lagi. Setuju sama saya ya? Udah selesai, gak ada yang ngejar. Yang kedua, dia bisa pulang. Udah lama gak ketemu istri anak, udah lama gak ketemu orang tua, bisa pulang. Dan yang ketiga, otomatis waktu dia bunuh Saul, dia jadi raja. Itu senario satu, dia bunuh. Keputusan dua adalah gak dibunuh, dilepasin. Konsekuensinya apa? Yang pertama, Saul akan tetap ngejar, dia gak bisa pulang, dan dia kehilangan tata. Dia gak jadi raja lagi. Dua keputusan ini. Saya simpulkan lebih simpel lagi. Keputusan satu dengan dia membunuh Saul itu memuaskan nafsunya. Tapi salah. Muasin nafsu gak balas dendam itu? Kira-kira kalau saudara ketemu sama orang yang saudara udah benci, terus saudara lihat dia kena musibah, kira-kira dalam hati saudara ngomong apa? Gak apa-apa, kita jujur aja, jangan pura-pura gak lihat saya saudara. Dalam hati kita mungkin bahasa Jermannya keluar, kapok mau kapan? Kapok. Apalagi kalau kita yang dapat kesempatan untuk balas dendam sama orang, aduh. Ya memang deserve it, karena memang dia. Tetapi yang kedua, keputusannya untuk dia melepaskan adalah menyakitkan tapi benar. Jadi satu, dia bunuh, memuaskan hawa nafsu, lega, tapi salah. Dua, menyakitkan, menjengkelkan, tapi benar. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara disuruh buat keputusan, milih keputusan satu atau dua? Sekali lagi jangan pura-pura gak lihat saya, gak apa-apa. Saya bisa lihat saudara kok, saya tahu kalau saudara pura-pura main HP, ayo. Saudara milih satu atau dua? Ayo jujur lah Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mau jujur dengan daging milih satu. Iyalah. Wah. He deserve it. Memang dia layak untuk dibunuh. Memang dia layak untuk mati. Tetapi orang yang berkualitas akan selalu memilih keputusan kedua. Meskipun keputusan itu kadang-kadang menyakitkan, tapi benar. Karena itulah kualitas orang pilihan Tuhan yang kita harus punya yang kedua. Yang pertama tadi belajar untuk apa? Melepaskan. Yang kedua, orang pilihan Tuhan selalu belajar memilih yang benar. Ulangin sama-sama, selalu memilih yang apa? Kasih tahu kanan kiri, selalu memilih yang apa? Yang benar. Apapun keputusan yang harus kita buat dalam bisnis, dalam usaha dan rumah tangga. Selalu keputusan itu harus yang benar. Meskipun nyakitin, meskipun kelihatannya merugikan kita, tapi selalu pilihlah yang benar. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan pilih yang benar.
Kita ini sebenarnya udah tahu. Karena setiap manusia dikasih hati nurani. Apalagi kita orang Kristen dikasih Roh Kudus. Udah dikasih tahu, Daud aja udah dikasih tahu. Coba buka 1 Samuel 24 ayat 5. Roh Kudus sudah ngingetin, kemudian berdebar-debarlah hatinya Daud. 1 Samuel 24 ayat 5. Hatinya tuh deg-degan. Karena ia telah memotong punca Saul. Begitu dia mau potong, langsung deg-degan. Roh Kudus ngingetin, itu salah loh. Itu salah, kamu gak boleh nyentuh orang yang diurapi sama Tuhan. Kadang-kadang kita udah dikasih tahu ya sama Roh Kudus. Tapi kita aja yang pura-pura gak dengar. Akhirnya kita bukan cuma pura-pura gak dengar, kita tuh membenarkan. Itu yang bahaya. Akhirnya pembenaran itu akhirnya membuat kita itu membuat keputusan yang salah. Yang gak benar. Tapi kelihatannya benar. Akhirnya muncul istilah dosa putih. Benar gak? Oh Pak, ini dosa putih, ini dosa hitam. Terus yang merah sama hijau yang mana? Kan kita gak tahu. Oh Pak, saya lebih baik gak usah jujur sama istri saya. Karena kalau saya jujur sama istri saya nanti malah ribut. Jadi supaya saya gak ribut, saya bohong aja sama istri saya. Supaya ada kedamaian. Nah, itu kan engkau membenarkan diri. Saya mau kasih tahu sama saudara. Kadang-kadang memang kalau kita ngelakuin yang benar nih. Itu nyakitin. Saya catat. Kadang-kadang saat kita mau melakukan yang benar, yang jujur. Seringkali kelihatannya ngerugiin kita. Dan yang ketiga, seringkali dianggap bodoh di mata manusia. Ya gak sih? Kadang-kadang kalau kita terlalu jujur, kita ngelakuin yang benar, kita dibodohin sama orang. Sama seperti Daud. Daud udah tahu gak boleh bunuh. Tapi waktu dia gak bunuh Saul, semua teman-temannya pasti bilang, duh emaneo, kok gak dibunuh, seharusnya kamu bunuh. Bahkan teman-temannya itu pakai istilah rohani banget loh. Dia bilang gini sama Daud, Daud, lihat, hari ini Tuhan menyerahkan Saul ke tanganmu untuk bunuh dia. Loh, itu kan gak masuk akal. Loh, masa Tuhan menyerahkan seseorang yang diurapi untuk dibunuh sama Daud? Gak mungkin. Saya katakan gini sama saudara, saya catat. Ingat, tidak semua kesempatan itu dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Tidak semua kesempatan itu apa? Gak semuanya kesempatan yang saudara dapat itu dari Tuhan. Apalagi kesempatan untuk menjatuhkan orang. Kesempatan untuk merugikan orang. Tidak semuanya dari Tuhan. Gak semua kesempatan itu yang kelihatannya bagi kita bagus itu dari Tuhan. Saya catat, karena juga bisa dari iblis dan diizinkan untuk nguji kita. Tuhan cuma mau lihat nih kualitas. Ini mau benar atau enggak? Saya pernah ditanya sama seorang jemaat. Saya di rumah ini, listriknya kan besar Pak. Nah, saya dikasih opsi nih. Saya bisa bayar seharusnya, atau saya bisa nembak, bayarnya fix, mau pakainya bebas. Apa yang harus saya buat? Saya bilang sama jemaat ini. Memang kalau kamu bebaskan, bayarnya murah, pakai bebas. Itu menyenangkan buat kamu. Tapi benar enggak? Iya enggak benar, itu bohong. Tetap pilihlah yang benar. Enggak ada yang amin. Ya udah enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita ngerasa kayak enggak apa-apa lah. Itu kan cuma hal kecil. No. Itu diuji sama Tuhan dari hal kecil. Ini orang mau lakuin yang benar gak? Ini orang mau jujur gak? Karena Tuhan mencari orang-orang yang tepat, yang berkualitas. Bukan orang yang wah kelihatannya hebat, enggak. Karena itu Tuhan gak pilih Eliab. Karena itu Tuhan gak pilih yang lain. Tuhan pilihnya Daud. Karena dia bisa membuat keputusan yang benar. Hari ini doa saya apapun keputusan saudara dalam bisnis, dalam usaha, rumah tangga, pelayanan, apapun itu. Pastikan setiap keputusan kita selalu pilih yang benar meskipun itu menyakitkan. Boleh katakan amin? Boleh kasih tepuk tangan kalau saudara mau melakukan itu. Saya pun juga diuji dalam itu. Beberapa saat yang lalu kita beli alat audio untuk gereja kita. Kita pesan dari Singapura. Jadi saudara harus tahu saya ini orangnya suka banget sama sound. Karena itu saya selalu menyajikan yang terbaik supaya di rumah juga audionya bisa bagus. Kita baru beli alat. Nah, dikirim dari Singapura. Karena alatnya hanya di Singapura. Dikirim, waktu dikirim ada satu alat yang dikirim terakhir. Karena pesannya lama. Nah, waktu barangnya itu dikirim ke Surabaya, udah sampai di Surabaya, kita buka gak taunya barangnya itu salah. Nah, tapi salahnya itu sebenarnya nguntungin kita. Kenapa? Karena yang dikirim
itu lebih mahal daripada yang kita beli. Nah, yang kita beli itu harganya 12 juta. Dikirimlah barang harganya 50 juta. Mata saudara langsung mendelik, lu NHE. Nah, pertanyaan saya buat saudara. Kalau saudara jadi saya, saudara ngomong atau enggak? Yang bener gocap loh. Gocap becap tiao loh. Dan saya tunggu. Mungkin dia salah kirim, nanti dia tagih. Saya nunggu berhari-hari. Dia kebenaran salah kirim, salah pesan. Saya pesannya 12, saya udah bayar 12 juta. Dikirimnya 50, gak ditagih. Waduh, dalam pikiran saya. Mestinya nih, kalau mau di pembenaran nih. Ini berkat Tuhan. Ayo kadang-kadang kan gitu toh. Kita nemu uang di jalan, berkat Tuhan, penyediaan Tuhan. Padahal orang nangis. Bisa aja saya ngomong gini. Kan yang punya perusahaan udah kaya. Kita kan gereja membutuhkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang saya lakukan? 50 juta. Bedanya 40 juta loh Bapak Ibu. 40 juta loh. Gak ditagih. Saya anggap aja misalnya saya diem. Kita bisa pakai gak ditagih. Ayo. Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama Koglen, saya bilang sama tim. Udah kasih tahu mereka salah kirim. Itu yang benar. Di WA. Salah kirim. Orang Singapura dia bilang, oh ya sorry we make a mistake. We're so sorry. Terus dia berkata, okay, because we make a mistake. Kira-kira dia ngomong apa? Because we make the mistake, karena kita yang salah. Apa yang dia kasih ke kita? Pasti orang Surabaya ngomong gratis Pak Pendeta, puji Tuhan. Itu otaknya Surabaya Bapak Ibu Saudara. Ini orang Singapura, Sincapo. Because we make a mistake, can you please pay the rest of the money? Boleh gak dilunasi aja 40 juta? Saya dalam hati, aduh. Tapi saya tanya, perlu gak barangnya? Memang kita perlu, bisa lebih enak. Nanti khotbahnya bisa lebih enak. Apa kita bayar ya? Tapi coba kita bilang sama dia. Kita minta tolong. Kan kita memang gak berbudget untuk itu. Boleh gak ditolong? Akhirnya kita reach out, kita diskusi. Dan akhirnya hasilnya puji Tuhan. Kita dikasih diskon 50%. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Dan karena diskon ini, alat ini 50 juta, kita coba bayar 25 juta. Paling murah di seluruh dunia. Dalam sejarah penjualan alat ini tidak pernah ada satupun manusia yang mendapat harga 25 juta. Ya. Jadi gini. Orang kalau lihat anak kecil aja ngerti amin ya kan? Amin, amin. Gini. Orang kalau jujur, orang kalau ngelakuinnya benar. Kita mungkin kelihatannya rugi di awal. Tapi lihatlah, nanti ada cara Tuhan untuk menyediakan dan memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang ketiga, pemain musik silakan naik. 1 Samuel 24 ayat 21 sampai 22. Ya, jadi yang pertama kita udah belajar untuk apa? Yang kedua, belajar untuk selalu membuat keputusan yang benar. Jadi lakuin aja yang benar, lurus aja. Nanti kita dibuat beruntung sama Tuhan. Yang ketiga, 1 Samuel 24 ayat 21 sampai 22. Jadi udah selesai nih, udah dilepaskan nih. Oke. Dikatakan, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, apa saudara? Bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari... Ini sebenarnya kalau kita baca ayat 21 ini, yang namanya Saul ini agak keterlaluan ya. Dia yang nyerang Daud, terus Daud melepaskan dia, terus dia suruh Daud jangan nyakitin keluarganya. Ini kan bucingli banget saudara. Tolong jangan serang aku ya. Kamu udah luputin aku, tolong jangan ngelakuin apa-apa sama aku dan keturunanku. Karena Saul itu punya banyak anak dan banyak cucu. Jangan nyakitin keluargaku ya. Di ayat 22 lihat reaksinya Daud, luar biasa. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu apa saudara? Bersumpah. Bersumpah dia bilang, oke, aku akan bersumpah, aku gak akan nyentuh kamu dan keluargamu. Apa yang terjadi? Luar biasa banget.
Tuhan bela Daud. Saul hancur, Saul mengalami kejatuhan di dalam kerajaannya. Daud diangkat sama Tuhan. Itu loh, orang kalau bisa melepaskan hidupnya benar sama Tuhan, nanti Tuhan sendiri punya cara untuk mengangkat hidupnya. Ada amin? Kasih tepuk tangan, jangan cuma satu orang, kasihan. Kasih ada, Cak. Hancur, Saul hancur. Dia mati. Yonatan anaknya mati. Semua anaknya mati. Cucunya dihabisin semuanya. Ayo. Lalu Daud diangkat. Daud jadi raja atas seluruh Israel. Lalu satu hari Daud lagi di istana. Daud bilang gini sama pegawainya. Coba carikan buat aku, masih ada nggak keturunannya Saul? Anak atau cucunya, masih ada nggak? Dicari nih sama pegawainya. Wah, dicari. Nemu satu. Sisa satu keturunannya Saul. Sisa satu. Jadi ceritanya itu Saul dibunuh, Yonatan mati. Anaknya mati semua dibantai. Cucunya dibunuh semua. Sisa satu cucu waktu itu masih bayi. Just a baby. Nah, waktu susternya anak ini lihat semua kakak-kakaknya, papa, om-omnya semua dibunuh. Diambil bayi itu dibawa lari. Nah, tapi waktu lari, larinya kecepatan. Akhirnya jatuh. Jatuh. Dan akhirnya karena jatuh, jadi lumpuh. Gak bisa jalan. Dan tiba-tiba sisa orang ini. Daud dikasih tahu, Daud, Raja Daud, ada sisa satu, lumpuh. Daud ngomong, oke, aku mau ke rumahnya. Nama anak ini namanya adalah Mephiboset. Sisa satu. Dia yang punya hak atas kerajaan itu. Dia putra mahkotanya, bukan Daud. Daud datang ke rumahnya Mephiboset. Mephiboset lumpuh. Mephiboset mau lari pun gak bisa karena lumpuh. Daud datang ke rumahnya. Kira-kira saudara jadi Mephiboset takut atau enggak? Ya pasti kalau secara militer ini dibunuh aja. Sisa satu selesai Saul dan keturunannya. Daud lihat Mephiboset. Mephiboset itu sampai nyembah ke lantai. Dia bilang, aku ini anjing. Kenapa Tuan Raja ke rumahku? Aku ini seekor anjing. What do I mean to you? What are you doing here? Dia sambil takut. Dia ngerendahin dirinya. Daud bilang gini. Kamu adalah anaknya Yonatan. Anaknya cucunya Saul. Semua yang punyanya papamu. Semua ladang, semua properti yang disita dari papamu. Aku balikin sama kamu. Dan mulai hari ini kamu anaknya raja. Mulai hari ini kamu gak makan di rumahmu yang sederhana ini. Mulai hari ini aku bawa ke istana. Setiap hari kamu makan sehidangan dengan aku. Aku memulihkan kamu. Boleh gak kasih tepuk tangan buat Daud? Keren gak? Keren. Seharusnya itu dibunuh aja udah selesai. Tapi enggak. Dia bisa melepaskan, dia melakukan yang benar. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa dia ngelepasin Mephiboset? Bukan hanya karena dia melepaskan dan dia melakukan yang benar. Tapi karena tadi kita udah baca. Dia sudah bersumpah kepada siapa? Kan kita udah baca barusan. Dia bersumpah sama Saul. Aku gak akan nyakitin kamu dan keluargamu. Tapi ada satu lagi yang kita gak pernah tahu sebelumnya. Coba kita bangkit berdiri, kita baca ayat terakhir. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat terakhir. Ini udah benar-benar terakhir, buktinya saudara udah berdiri. 1 Samuel 20 ayat 15. Baca sama-sama. Jadi konteks ini adalah Yonatan anaknya Saul suruh Daud janji. Karena Yonatan tahu papaku ini agak lain. Dan aku tahu Daud yang akan jadi raja. Dia padahal putra mahkota. Tetapi dia bilang Daud yang akan jadi raja. Dia suruh Daud janji sebelum dia mati. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau apa saudara? Memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Dia suruh janji. Daud. Kalau nanti kamu jadi raja, musuhmu semua dibasmi. Tolong tunjukkan kasihmu terhadap keluargaku. Jadi Daud ini udah janji sama Yonatan, janji sama Saul. Dan dia tepati saat dia nunjukkan kasihnya terhadap Mephiboset. Dari situ saya belajar kualitas yang ketiga. Yaitu Daud seseorang yang bisa dipercaya. Ulangin sama-sama, dia bisa apa? Kasih tahu kanan kiri, bisa dipercaya.
Karena orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan percayakan dengan perkara besar dalam hidup. Bapak Ibu belajar hari ini bisa melepaskan, bisa memilih yang benar, bisa dipercaya. Dan kualitas ini bukan cuma, not just this event, bukan cuma peristiwa ini. Tapi sepanjang pemerintahannya. Sebelum dia jadi raja pun dia udah ngelakuin. Buktinya apa? Sebelum Daud jadi raja, Daud semestinya bisa kepahitan benci sama satu orang siapa? Papanya. Kenapa bisa benci sama papanya? Karena papanya sendiri gak suka sama dia. Ingat waktu Samuel datang, 7 anak diundang pesta, Daud gak diundang kan? Dia bisa kepahitan sama papanya. Satu saat ada kesempatan nih. Waktu Daud di Goa Adulam, papa mamanya tuh datang. Papa mamanya tuh datang. Terus Daud bilang gini, papa mama jangan di sini. Papa mama ke Moab aja. Supaya apa? Daud khawatir kalau papanya di Adulam, nanti Saul datang papa mamanya dibunuh. Iya ini anak saya, thank you sayang ya papa. Ya karena anak saya Tiffany ikut ibadah pertama kali. Sampai mana saya tadi ya, karena anak saya sendiri. Iya papa, mau naik sama papa di sini? Gak apa-apa coba. Gak apa-apa boleh. Sini sama papa. Nah. Jangan tidur. Kalau tidur kan bahaya. Nah, sampai mana saya tadi Bapak Ibu Saudara? Beneran ini sampai mana? Saya lupa Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi sampai di Adulam orang tuanya datang. Mestinya gini ya. Seandainya yang namanya Daud ini jahat, dia bisa bilang gini sama papa mamanya. Papa mama di sini aja. Nanti supaya Saul datang, papa mama yang nyambut, dibunuh langsung papa mamanya. Tapi enggak, dia sembunyikan papa mamanya. Apalagi yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah Daud sebelum jadi raja. Dia melepaskan Daud 2 kali. Yang kita baca itu yang pertama. Yang Daud lakukan bukan cuma sekali, 2 kali. Keren. Dia seorang yang bisa dipercaya bahkan sebelum dia bisa menjadi seorang raja. Dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia menjadi pemain musik di istana. Can you imagine? Orang yang bisa dipercaya. Bahkan sudah jadi raja pun dia bisa dipercaya. Sebagai raja dia bisa dipercaya kenapa? Dia bisa melepaskan anaknya namanya Absalom. Absalom mengejar papanya. Tetapi dia melepaskan pengampunan terhadap anaknya. Dia melakukannya benar meskipun dia pernah salah. Dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Tetapi kita melihat dia tetap melakukannya benar. Dia bertobat di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga dia mengasihi Mephibosheth. Karena itu Daud kualitas 3 kualitas ini yang membuat dia dipilih sama Tuhan. Saya mau beritahu sama saudara. Itulah sebabnya Daud itu yang akhirnya menjadi keturunan di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Tuhan Yesus disebut anak Kenapa? Karena Yesus sifatnya persis seperti itu. 1, dia bisa melepaskan. Dia melepaskan setiap dosa kita. Kita berapa kali salah sama Tuhan. Kita Jumat Agung kemarin nangis-nangis lihat drama Tuhan Yesus naik. Seninnya dosa lagi. Tuhan kalau mau nyimpen amarah sama kita, sama saya. Oh Tuhan itu udah pasti kita dibasmi sama Tuhan. Tapi enggak, Tuhan melepaskan. Firman Tuhan berkata, sejauh timur dari aku membuang dosa. Yang kedua, dia selalu membuat keputusan yang benar. Ketika Tuhan Yesus disalib, ada keputusan yang dia bisa buat. Kenapa? Di atas salib, firman Tuhan berkata, sudah siap tentara surga, bala tentara surga malaikat. Itu untuk menghancurkan manusia. Seharusnya kiamat datangnya itu pada hari Paskah. Karena manusia yang Tuhan datang ke dunia menyelamatkan manusia. Justru manusia yang menghukum dia. Tetapi Tuhan Yesus membuat keputusan yang tepat meskipun menyakitkan. Dia bertahan sampai akhirnya. Dia bisa aja bilang cut, maksudnya malaikat. Cut, ayo bunuh semua manusia. Tapi dia enggak. Dia mengampuni, dia menyelesaikan tugasnya, dia melakukan yang benar. Sehingga saudara dan saya hari ini bisa punya hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus juga bisa dipercayakan. Firman Tuhan berkata apa yang sudah dijanjikan Tuhan terhadap orang Israel, terhadap kita orang pilihan Tuhan. Semuanya digenapi, tidak ada yang tidak digenapi. Saya mau katakan sama saudara, apapun yang dia sudah janji, kalau dia sudah katakan, dia pasti bisa dipercaya untuk melakukan dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah.
Tundukkan kepala saudara di hadapan.